Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga saya dapat melakukan presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasyisyah dari kelas PBS 3E. Langsung saja saya akan membaca kesimpulan dari konsep dasar bank sentral dalam perspektif Islam sampai lembaga amil, zakat, dan wakaf. Konsep dasar bank sentral dalam perspektif Islam. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Dan dalam sejarah bank sentral, tingkat stabilitas ekonomi sangat tergantung pada nilai mata uang yang berlaku saat ini. Dalam proses menjalankan perannya, BI memiliki tugas utama yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia. 2. Menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. 3. Serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Konsep dasar otoritas jasa keuangan dalam perspektif Islam. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Bank Syariah. Bank Syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling dominan di antara lembaga keuangan syariah dan lainnya. Upaya intensif pendirian Bank Islam disebut oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia sebagai Bank Syariah di Indonesia dan dapat ditelusuri sejak tahun 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak yang melalui instansi dalam bentuk aset dan atau tabarru. Asuransi syariah juga memiliki landasan hukum berupa perundang-undangan, peraturan maupun fatwa. Yang terpenting adalah landasan atau dasar hukum yang berasal dari Al-Quran. Dan asuransi syariah merupakan dua hal yang berbeda, baik dari prinsipnya. Asuransi syariah menggunakan akad tafakuli atau tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli atau tukar-menukar. Lembaga pembiayaan syariah. Perkembangan praktik bisnis perusahaan pembiayaan di Indonesia yang umumnya dinilai sangat pesat dan diikuti oleh keterlibatan peran pemerintah secara seimbang dengan upaya menciptakan dan membina kualitas sumber daya manusia ke depannya agar perusahaan pembiayaan berbasis syariah dapat berkembang dan terkendali dengan baik. Pengadaian syariah. Pengadaian syariah adalah badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal
1150. Dana pensiun syariah. Saat sekarang gini, pekerjaan menjadi hal utama yang harus dimiliki setiap orang, di mana bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia tidak terbatas, yang artinya meskipun mereka tidak aktif lagi bekerja, namun kebutuhan mereka tetap berjalan. Koperasi syariah. Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UJKS. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umum, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip Islam. Baitul Ma'al wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menjaring dana-dana tersebut kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah diatur dalam Al-Quran. Kemudian berikan bantuan pedoman pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil. Pasar modal syariah. Berdasarkan pembahasan makalah tentang pasar modal syariah, maka secara umum pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Ventura syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 PJOK 05/2015, usaha modal ventura syariah dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha, pasangan usaha atau PU yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga amil zakat dan wakaf. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 PJOK 05/2012, usaha modal ventura syariah dapat diartikan sebagai usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha, pasangan usaha atau PU yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Itulah yang tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.